Selamat pagi Opa Oma warga PKLU GPIB dimanapun berada. Pagi ini kita berjumpa kembali dalam program SPMAB atau saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Kiranya Opa Oma semua dalam keadaan baik dan sehat dan dapat mengikuti acara kita bersama ini dengan baik. Sebelumnya perkenalkan diri saya. Saya bernama Roni Dandel, 74 tahun. Warga PKLU GPIB Gria Mulya Purworejo di Jawa Tengah. Ya Tuhan, siapakah yang boleh diam di dalam kemah-Mu? Dia yang buat aku tidak bercela dan melakukan yang adil. Sebelum kita menjalankan acara ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga yang mulia, pada pagi hari ini kami hamba-hamba-Mu, Opa Oma yang tergabung di dalam PKLU GPIB, menghadap kehadirat-Mu Bapa, mengucapkan syukur dan terima kasih atas berkat penyertaan-Mu yang telah Kau limpahkan kepada kami semua sepanjang hidup kami sampai pada saat ini. Kami semua dalam keadaan baik, sehat, serta masih semangat. Ya Bapa, kami hendak membaca firman-Mu dan merenungkannya di pagi hari ini. Kiranya Engkau berikan kepada kami masing-masing roh-Mu yang kudus, sehingga kami bisa mengerti, memahami, dan kami pun dimampukan untuk melaksanakannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Bapa, ampunkanlah segala dosa salah kami, karena doa yang tidak sempurna ini kami naikkan di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Yesus Kristus. Amin. Kita akan membaca Alkitab dari kitab Amsal 7, ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, perhatikanlah perkataan mulutku. Demikian ayat yang akan kita bahas atau kita renungkan pagi hari ini. Kita akan membaca renungan yang telah disiapkan dari sinode dari Sabda Bina Umat. Demikian dengan judul Jadilah influencer yang membawa berkat. Saya ulangi lagi, jadilah influencer yang membawa berkat. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, perhatikanlah perkataan mulutku. Pada saat ini, orang dapat dengan sangat mudah menerima informasi. Dulu, informasi kita terima dari media massa yang merupakan raksasa penyedia informasi. Namun, perkembangan zaman membuat kita dapat menerima dan menyerap informasi bukan lagi dari perusahaan media besar, melainkan hanya dari satu orang penyedia konten. Melalui media Facebook, Instagram, TikTok, dan lain-lain. Sekarang kita mengenal para pembuat konten dengan istilah influencer atau orang yang berpengaruh. Entah itu konten yang baik atau yang buruk, mereka disebut influencer karena bisa menggerakkan massa hanya dengan perkataan dan konten yang mereka buat. Salomo adalah orang yang tersohor dan terhormat. Ia memiliki banyak pengalaman dalam hal kerajaan, bahkan kehidupan sebagai pengikut Allah. Meskipun terdapat tindakan-tindakannya yang tidak sesuai
dengan kehendak Tuhan. Namun, dia tetap dianggap mumpuni untuk mengajak orang lain, khususnya bangsanya sendiri, untuk dapat hidup menurut tuntunan Allah. Dia menjadi orang yang pantas untuk mengatakan, dengarkanlah, perhatikanlah. Kata mendengar atau dari bahasa Ibrani sim'u bukan hanya sekedar memperhatikan, melainkan juga meniru dan mempraktekkan hal yang diperintahkan. Salomo menjadi sang influencer bukan hanya karena kepandaiannya dalam hal menulis, melainkan karena kesetiaannya kepada Allah. Ia sekarang menuangkan pengalaman menjadi sebuah tulisan atau kata-kata. Dari sini kita dapat melihat bahwa kata-kata bukan hanya sekedar frasa tak bermakna. Kata dapat menggerakkan massa. Kata dapat menggerakkan hati umat Allah. Kata dapat memenangkan jiwa. Oleh karena itu, jangan takut untuk menggunakan kata-kata. Karena melalui perkataan yang diiringi dengan iman, kita dimampukan oleh Allah untuk dapat menuntun orang lain keluar dari dosa. Jadilah influencer yang membawa berkat bagi sesama saudara. Amin. Demikian Bapak dan Ibu, Opa dan Oma, renungan kita pagi hari ini. Hai, pergi dan wartakan Injil Kristus dalam karya dan dalam karsana, baik di rumah, sekolah dan di kantor, juga di setiap waktu dan tempat. Bawa kasih dan bawa sukacita, panjang sabar serta lemah lembut. Itu sikap yang harus kau lakukan, karena Kristus nyata dalam hidupmu. Kita akan menutup dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kembali kami menghadap kehadirat-Mu. Kami mengucapkan terima kasih atas firman yang telah Kau berikan kepada kami pagi hari ini. Mengingatkan kami akan pentingnya kata-kata, terutama di zaman yang serba modern ini, yang melalui kata-kata dapat mempengaruhi banyak orang dengan sistem atau peralatan-peralatan yang canggih yang ada. Bapak, kiranya kami dapat menggunakan kata-kata dan menjadi influencer yang membawa berkat bagi sesama kami. Terutama kami boleh menjadi contoh bagi generasi-generasi di bawah kami. Apa yang menjadi kehendak-Mu yang dapat kami laksanakan, biarlah menjadi teladan bagi anak cucu kami. Ya Bapak, pada kesempatan ini kami berdoa untuk Dewan PKLU yang telah menyelenggarakan program PSPMAB ini yang sangat bermanfaat bagi kami para lansia. Kiranya Dewan PKLU terus Engkau berkati sehingga dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Dan pada saat ini kami mendengar akan mengadakan lomba puisi bagi para lansia. Kiranya acara para oma opa menciptakan lansia dengan judul Cucuku Sahabatku dapat berlangsung dengan baik. Dan dalam menyambut ulang tahun yang ke-14 di bulan Oktober nanti, kiranya semua persiapan dan acara-acara yang direncanakan dapat berjalan dengan baik. Ya Bapak, kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami semua para lansia dimanapun mereka berada. Kiranya Engkau berikan kekuatan, kesabaran, dan hikmat sehingga tetap setia kepada firman-Mu dan tetap menggantungkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapa, pada bulan ini Agustus kami memasuki bulan proklamasi,
di mana bangsa kami, negara kami memperingati proklamasi kemerdekaan, sehingga kami telah menjadi bangsa yang merdeka, dan kami bertugas untuk mengisi kemerdekaan itu. Ya Bapa, kiranya kami dimampukan untuk mengisi kemerdekaan itu dengan contoh teladan yang meneladani melaksanakan segala perintah-Mu, sehingga kami sebagai warga gereja dapat menjadi lilin dan terang bagi bangsa kami di seluruh Indonesia ini. Ya Bapa, kiranya Engkau berkati kami di dalam sepanjang kehidupan kami hari ini, dalam kegiatan-kegiatan yang kami laksanakan, hingga kiranya semuanya adalah sesuai dengan kehendak-Mu saja. Ampuni Bapa segala dosa salah kami, karena doa ini kami naikkan di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Amin. Demikian Opa Oma, renungan pagi SPMAB yang kita laksanakan pada pagi hari ini. Kiranya acara ini dapat berguna dan akan terus berlangsung sesuai dengan rencana yang diprogramkan. Amin.